Oke, mari kita kupas tuntas sama satu isu paling krusial dalam dunia pendidikan kita. Kesejahteraan guru di Indonesia. Ini tuh cerita tentang pengabdian yang seringkali, sayangnya, harus berhadapan langsung dengan perjuangan ekonomi yang gak ada habisnya. Mengabdi untuk mencerdaskan bangsa, berjuang untuk menafkahi keluarga. Kalimat ini kayaknya udah sering banget kita dengar ya. Dan ini bukan sekedar kata-kata loh, tapi ini dilema nyata yang dihadapi ribuan guru kita setiap hari. Panggilan jiwa buat mendidik, tapi di saat yang sama harus pusing mikirin urusan perut. Nah, kita akan bedah paradoks ini. Terus pertanyaannya, kenapa sih paradoks ini bisa ada dan terus bertahan? Jawabannya tuh ternyata bukan karena kita kekurangan guru atau kurang niat baik. Sama sekali bukan. Tapi karena kita semua, terutama para guru, terjebak dalam sebuah labirin birokrasi dan kebijakan yang super rumit. Yuk kita telusuri bareng-bareng. Kita masuk ke bagian pertama, guru. Profesi yang mulia, tapi seringkali menderita. Kita semua setuju, guru itu pahlawan tanpa tanda jasa. Tapi faktanya di lapangan, banyak banget dari mereka yang hidupnya jauh dari kata sejahtera. Apalagi para guru honorer. Dan ini perlu digarisbawahi, bukan kegagalan individu. Tapi ini adalah masalah sistemik. Kalau kita coba lihat ke belakang, dulu tuh profesi guru sangat-sangat dihormati. Tapi status dan kesejahteraan ini pelan-pelan terkikis, terutama sejak era Orde Baru. Saat itu peran guru sedikit bergeser dari yang tadinya murni pendidik jadi semacam corong pemerintah. Jadi akarnya tuh ternyata dalam banget ya. Nah, ini yang mungkin bikin kaget nih. Kalau kita lihat data rasio guru dan murid di Indonesia, angkanya itu 1:16. Angka ini sebenarnya udah ideal banget loh. Bahkan bisa dibilang kita ini surplus guru. Jadi masalah utamanya bukan kekurangan orang, tapi lebih ke soal manajemen dan distribusi guru yang jujur aja masih semrawut. Oke, sekarang kita masuk ke jantung permasalahannya. Kita akan coba urai satu persatu benang kusut birokrasi yang bikin sistem pendidikan kita, khususnya soal guru, jadi rumit banget buat diperbaiki. Nah, ini dia alur yang sering jadi biang geroknya. Jadi gini, pemerintah pusat yang buka formasi dan seleksi guru. Tapi yang bayar gajinya itu pemerintah daerah, pakai dana transfer dari pusat. Kelihatan kan masalahnya? Ada putus koordinasi di sini. Ketika pusat dan daerah nggak sinkron, siapa yang jadi korban? Ya, para guru. Sekarang kita bahas soal sertifikasi. Secara teori, tujuannya mulia banget, ningkatin kualitas guru dan pastinya nambah penghasilan. Tapi realitanya di lapangan, aturan wajib mengajar 24 jam per minggu itu malah memicu rebutan jam. Fokus guru jadi geser. Dari yang seharusnya mikirin kualitas pengajaran, jadi sibuk ngejar target administratif biar tunjangan bisa cair. Niat baik, eksekusinya jadi masalah baru. Dan kerumitannya nggak berhenti di situ. Coba deh bayangin, nasib seorang guru itu diatur oleh setidaknya 5 undang-undang yang berbeda. Ada UU Guru, UU Sisdiknas, UU ASN, sampai UU Keuangan. Seringkali aturan-aturan ini tumpang tindih, bahkan saling bertentangan. Gimana kita mau melakukan reformasi yang efektif kalau payung hukumnya aja saling tabrakan begini? Oke, dari tadi kita bahas masalahnya. Jelas banget ya kalau sistem yang ada sekarang ini udah nggak bisa dipertahanin lagi. Terus, solusinya gimana? Nah, ada 2 gagasan besar yang sekarang lagi kenceng dibicarakan sebagai jalan keluar dari semua kerumitan ini. Mari kita lihat satu-satu. Gagasan pertama adalah intervensi langsung ke masalah perut. Menetapkan upah minimum guru secara nasional. Konsepnya sederhana aja, yaitu untuk memberikan jaring pengaman finansial. Tujuannya supaya semua guru, baik negeri maupun swasta, punya standar hidup minimum yang layak. Ini semacam P3K untuk kondisi darurat kesejahteraan guru. Gagasan kedua ini jauh lebih radikal, yaitu sentralisasi pengelolaan. Maksudnya gimana? Semua urusan guru, mulai dari rekrutmen, gaji, sampai penempatan, ditarik dan diurus langsung oleh pemerintah pusat. Jadi, status guru itu sama seperti PNS di kementerian lain, semuanya di bawah komando pusat. Sebuah perombakan sistem yang total. Tentu saja, nggak ada solusi yang sempurna. 2 gagasan tadi langsung memicu perdebatan besar yang jadi kunci dari masalah ini. Sebenarnya wewenang pengelolaan guru itu lebih baik dipegang siapa? Pemerintah pusat atau tetap diserahkan ke daerah? Nah, disinilah letak perdebatannya. Pihak yang pro sentralisasi bilang, ini bisa menjamin standar kesejahteraan yang sama di seluruh Indonesia dan distribusi guru jadi lebih merata. Tapi yang pro desentralisasi atau otonomi daerah berargumen, daerah lebih tahu konteks lokal dan bisa lebih inovatif. Dua-duanya ada benarnya, pilihan manapun punya konsekuensi besar. Lalu ada nggak sih jalan tengahnya? Mungkin ada,
Muncul satu usulan model hibrida. Gini konsepnya. Gaji pokok guru di seluruh Indonesia diurus dan dijamin oleh pusat. Tapi daerah-daerah yang APBD-nya kuat boleh banget kasih tunjangan kinerja tambahan. Ini bisa jadi solusi yang menyeimbangkan antara kesetaraan nasional dan otonomi daerah. Gimana menurut Anda? Pada akhirnya kita semua tahu dan paham kalau masalah ini memang rumit. Tapi memahami masalahnya itu baru langkah pertama kan? Perbaikan yang nyata itu butuh lebih dari sekedar pemahaman, butuh kemauan politik yang kuat dan aksi bersama dari kita semua. Sistem yang sudah berkarat ini gak akan bisa memperbaiki dirinya sendiri. Jadi mungkin udah saatnya kita berhenti bertanya, kenapa sih ini rumit banget? Dan mulai fokus bertanya, oke, bagaimana caranya kita bareng-bareng memperbaikinya? Karena pada akhirnya, memuliakan guru itu bukan cuma soal nasib satu profesi. Ini adalah investasi kita untuk masa depan bangsa. Jadi, langkah pertama apa yang menurut kalian harus kita ambil?